Jumpa lagi dengan saya Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi di dunia kesehatan. Spesifikasinya adalah 10 penggunaan teknologi AI di dunia kesehatan. Teknologi kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, telah menjadi topik yang sangat populer dalam beberapa tahun terakhir. AI telah menyebar ke berbagai industri, termasuk industri kesehatan. AI dalam kesehatan atau AI untuk kesehatan telah memberikan banyak manfaat bagi para profesional kesehatan, peneliti, dan pasien. Beberapa penerapan AI dalam dunia kesehatan. Yang pertama adalah pengobatan kanker dengan terapi gen. Mengobati kanker dengan mengubah DNA sel kanker atau sistem kekebalan tubuh, misalnya mengedit gen untuk memperlambat pertumbuhan sel kanker atau meningkatkan kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan membunuh sel kanker. Yang kedua adalah robot untuk operasi bedah. Robot dengan lengan mekanis yang dikendalikan oleh ahli bedah untuk melakukan operasi bedah yang rumit dengan posisi tinggi stabilitas yang lebih baik. Misalnya robot Da Vinci digunakan untuk operasi prostat, histrektomi, dan operasi jantung. Yang ketiga adalah diagnosis penyakit dengan menggunakan citra medis. Menganalisis foto ronsen, CT scan, MRI, dan citra medis yang lain menggunakan teknik AI seperti machine learning untuk mendeteksi atau mendiagnosis penyakit, misalnya diagnosis kanker paru-paru, penyakit jantung, penyakit hati, dan lain-lain. Yang keempat adalah pemantauan kondisi pasien secara jarak jauh. Saudaraku yang terkasih, memantau tanda-tanda vital pasien, aktivitas dan lingkungan sekitar pasien menggunakan perangkat IoT seperti sensor, kamera, dan pemantauan jarak jauh memungkinkan perawat untuk memantau kondisi pasien di luar rumah sakit atau di pusat kesehatan. Berguna untuk pasien lanjut usia, pasien dengan penyakit kronis, dan pasien pasca operasi. Yang kelima adalah pemberian obat-obatan dengan dosis yang tepat. Menggunakan data genetik pasien dan pemantauan kondisi kesehatan untuk menentukan dosis obat yang tepat. Dosis obat dapat disesuaikan secara otomatis berdasarkan perubahan kondisi kesehatan dari seorang pasien. Hal ini dapat mengurangi efek samping dari obat dan meningkatkan efektivitasnya. Yang keenam adalah pendeteksian dini dari penyakit menular. Saudaraku yang terkasih, menganalisis data pemantauan kesehatan masyarakat untuk mendeteksi lonjakan kasus penyakit menular secara dini. Misalnya mendeteksi wabah flu, campak, demam berdarah, dan penyakit menular lainnya sebelum menyebar secara luas. Memungkinkan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit lebih cepat. Yang ketujuh adalah pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin. Memantau tanda-tanda vital ibu hamil dan janin menggunakan perangkat pemantauan kesehatan yang dipasang pada ibu hamil dapat mendeteksi komplikasi kehamilan seperti preeklamsi,
atau gangguan pertumbuhan janin secara dini, memungkinkan intervensi medis yang tepat waktu untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Yang kedelapan adalah pemberian saran gaya hidup sehat berdasarkan data kesehatan pribadi. Saudaraku yang terkasih, menganalisis data aktivitas, pola makan, dan faktor kesehatan lainnya untuk memberikan saran gaya hidup sehat yang spesifik untuk setiap individu. Misalnya merekomendasikan jenis latihan, jumlah kalori, dan jenis makanan untuk menurunkan berat badan atau mengontrol kolesterol. Saran ini diberikan berdasarkan profil kesehatan dan genetika masing-masing individu. Yang kesembilan adalah penyaringan massal untuk penyakit menular di masyarakat. Menyaring sejumlah besar sampel darah atau sampel biologis lainnya menggunakan teknik seperti PCR dan antigen antibody untuk mendeteksi penyakit menular seperti virus HIV, hepatitis, dan virus yang lain. Memungkinkan penemuan kasus-kasus baru penyakit menular secara lebih cepat dan pengobatan yang tepat waktu. Dan yang ke-10 adalah pemberian edukasi kesehatan secara personalisasi. Memberikan edukasi kesehatan yang disesuaikan dengan profil kesehatan, minat, gaya belajar masing-masing individu. Misalnya memberikan saran diet dan latihan berdasarkan kondisi kesehatan seseorang, atau memberikan edukasi tentang penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi dengan bahasa dan metode yang mudah dipahami oleh setiap individu. Secara keseluruhan, teknologi AI telah memberikan banyak manfaat bagi industri kesehatan. Dengan terus berkembangnya teknologi ini atau teknologi kecerdasan buatan, peran AI dalam mendiagnosa penyakit, memberikan pengobatan personalisasi, dan membantu para profesional kesehatan akan semakin besar di masa yang akan datang. Namun, interaksi manusia masih sangat penting untuk kesehatan dan keselamatan pasien. Jadi, kalaupun sudah ada teknologi AI, kita akan terus berkomunikasi antara petugas kesehatan dengan kliennya. Jangan lupa bahwa komunikasi itu penting. Salam sukses.